Perkenalkan, saya Sastrojoyo SPD MPD, salah satu dosen tetap pada program studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Cordova. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Saya dosen pada bidang pendidikan matematika. Biasanya saya mengampu mata kuliah kalkulus, matematika diskrit, aljabar linier, matematika dasar, dan statistik. Kalkulus 2 merupakan mata kuliah wajib fakultas dengan bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah WFT 2502202. Mata kuliah ini berperan penting dan menjadi landasan bagi mata kuliah lanjutan di bidang matematika, sains, teknik, dan disiplin ilmu lain yang memerlukan kemampuan analisis kuantitatif. Pokok pembahasan mata kuliah kalkulus 2 membahas tentang konsep integral tak tentu, notasi sigma, dan pendahuluan luas. Konsep integral tentu, teorema dasar kalkulus, teknik pengintegralan, dan aplikasi integral di bidang teknik. Untuk capaian pembelajaran atau CPL saya tampilkan di layar. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan dalam mata kuliah ini sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan konsep integral tak tentu, notasi sigma, integral tentu, dan teorema dasar kalkulus sebagai dasar penyelesaian masalah matematika. Menggunakan berbagai teknik integral untuk menyelesaikan integral fungsi aljabar, trigonometri, dan fungsi rasional secara tepat. Menerapkan konsep integral untuk menyelesaikan permasalahan luas daerah, volume benda putar, dan permasalahan di bidang teknik. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah kalkulus secara mandiri maupun berkelompok. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada tahap delivery, saya menyampaikan materi dengan ceramah menggunakan slide PowerPoint. Pada tahap interaction, saya memfasilitasi mahasiswa untuk berdiskusi mengenai materi integral yang dipelajari agar terjalin interaksi antara dosen dan mahasiswa. Pada tahap assessment, saya memberikan tugas kelompok atau individu berupa soal terkait materi yang sudah dipelajari agar pemahaman materi lebih mendalam. Kemudian saya juga menerapkan pembelajaran problem based learning atau PBL, di mana metode ini saya gunakan agar mahasiswa mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan integral dan menerapkannya dalam bidang teknik. Pada kegiatan ini, saya memberikan masalah dan mahasiswa bekerja secara kelompok untuk menganalisis masalah, mendiskusikan alternatif penyelesaian, mempresentasikan hasil, serta melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Saya sebagai dosen berperan sebagai fasilitator yang membimbing mahasiswa agar mampu membangun pengetahuan secara mandiri melalui proses pemecahan masalah. Bobot evaluasi penilaian yang saya gunakan sebagai berikut. Aktivitas partisipatif sebesar 10%, tugas kognitif sebesar 20%, tugas kelompok atau proyek PBL sebesar 20%, UTS 25% dan UAS 25%, sehingga totalnya menjadi 100%. Referensi utama yang saya gunakan Stewart 2021 Kalkulus Early Transcendental edisi 9, Thomas dan kawan-kawan Thomas Kalkulus edisi 14, Parcel Perbeck 2016 Kalkulus edisi 9, Anton, Pippen dan Davis 2012 Kalkulus edisi 10. Baik, berikut saya tampilkan video pembelajaran kalkulus 2 pada pertemuan kedua. Selamat menyaksikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar semua? Oke. Pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita tentang kalkulus 2 materi integral tentu. Jadi pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana aplikasi dari integral terhadap ilmu keteknikan atau ilmu-ilmu yang digunakan dalam bidang teknik. Sebelum kita memulai perkuliahan kita ini,
Agar lebih barokahnya, mari kita buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi integral tentu erat kaitannya dengan turunan. Jadi kenapa di sini perlu kita merefleksikan materi tentang turunan yang pernah kita pelajari di semester 1, karena integral tentu adalah kebalikan dari turunan. Jadi ketika kita tidak bisa memahami turunan, maka otomatis kita akan kesulitan memahami tentang integral tentu. Oke, coba kita lihat tentang materi turunan. Jadi situ ada bentuk fungsi. Jadi fungsi di situ fungsi k, kemudian turunnya adalah 0. Kemudian aturan pangkat ax pangkat n, kemudian turunannya adalah an x n min 1. Begitu juga dengan penjumlahan, bentuk fungsinya adalah ux plus minus px, maka turunannya u aksen x plus minus p aksen x. Begitu juga perkalian dan pembagian. Misalnya ada contoh turunan. Contoh turunan itu adalah misalnya di sini 4 pangkat 3, 4x pangkat 3 min 5x pangkat 2 plus 7x min 9. Nah, kita gunakan aturan yang tadi, aturan pangkat di turunan. Turunan dari 4x pangkat 3 akan menjadi 4 kali 3x 3 min 1 sama dengan 12x pangkat 2. Ya, jadi karena ini bentuk pangkat, maka kita selesaikan dalam bentuk aturan pangkat. Begitu juga dengan yang ini, misalnya yang turun dari min 5x pangkat 2 akan menjadi, karena duanya kan turun, seperti contoh ini ya, duanya turun 2 min 1, jadi mengikuti rumus ini gitu ya, mengikuti aturan pangkat, menjadi min 5 2x pangkat 2 min 1 sama dengan min 10x. Kemudian turunan dari 7x adalah 7, dengan x-nya itu adalah turunannya 1 ya, sehingga kita lihat itu 7. Kemudian turun dari min 9, karena ini konstanta, maka turunannya adalah 0. Jadi turunan dari fungsi fx adalah 12x pangkat 2 min 10x plus 7. Kemudian coba kita lihat, kembali kita lihat ini ya, fungsi fx dan turunannya. Jadi yang sebelah kiri adalah fungsi, kemudian yang sebelah kanan itu adalah turunannya, hasil dari turunannya. Dengan menggunakan rumus-rumus yang tadi. Kita masuk ke integral. Integral merupakan lawan dari turunan. Makanya pemahaman konsep turunan dapat digunakan untuk memahami konsep integral. Nah, saat mempelajari integral, kita diberikan turunan suatu fungsi dan diminta untuk menemukan fungsi awal sebelum fungsi itu diturunkan. Misalkan, di situ diberikan fungsi dengan fx min 2x pangkat 3. Fungsi tersebut memiliki turunannya adalah 6x pangkat 2. Dan kalau kita integralkan turunan ini, integral dari turunan ini akan menjadi fungsi awal gitu ya, akan menjadi 2x pangkat 3. Jadi kembali lagi, karena dia kebalikannya. Kemudian integral tak tentu. Definisi fungsi f disebut antiturunan dari f pada selang i jika f aksen x sama dengan px untuk semua x dalam selang i. Itu definisinya. Dengan rumus integral fx dx sama dengan fx plus c. Kenapa menggunakan c? Karena Leibniz menggunakan kata tertentu untuk menyatakan secara tidak langsung bahwa integral tertentu itu selalu melibatkan konstanta. Jadi integral tertentu itu selalu melibatkan konstanta.
selalu ditambahkan C di belakangnya. Contoh, jika fx sama dengan x pangkat 5 plus 8, maka turunannya atau fx aksen x-nya adalah 5x pangkat 4. Maka f turunan dari x, jika f adalah fungsi yang didefinisikan sebagai fx 5x pangkat 4, ada fungsi yang didefinisikan sebagai fx 5 pangkat 4, maka f turunan dari fx, dan fx adalah anti turunan dari f. Gini ya. Jadi fx turunan dari fx aksen x ini adalah 5x pangkat 4 sama dengan fx pangkat 5 plus c. Jadi kembali ke bentuk awal. Cuma bedanya dia soalnya sama ini karena sini bentuk integral tentu maka menggunakan konstanta. Coba kita perhatikan tabel identifikasi anti turunan. Jadi di sebelah ini adalah fungsi, kemudian ini turunannya. Ini adalah anti turunannya atau integral tertentunya. Jadi kembali ya. Cuma bedanya di situ ada tambah C. Oke, kembali ke fungsi awal. Nah, di integral tentu ini mempunyai teorema-teorema. Artinya aturan yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Yang teorema A, aturan pangkat. Rumusnya adalah integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 xn plus 1 plus c dengan syarat n tidak boleh atau tidak sama dengan min 1. Jadi buktinya adalah misalnya kita ini ruas kanan ini kita turunkan menjadi, ini ruas kanan ini kita turunkan akan menjadi, ini kita pindahkan ke sini, jadi dx-nya itu ini ya, dxn x pangkat n plus 1 plus 0. Kemudian karena ini adalah bentuk ada yang sama, bisa dicoret, sehingga yang tersisa adalah x pangkat n, sehingga terbukti bahwa xn itu adalah sama dengan yang sebelah kanannya. Contoh, integral dari x pangkat 4 dx, maka menggunakan aturan pangkat menjadi 1 per 4 plus 1 x pangkat 4 plus 1 plus c sama dengan 1 per 5 x pangkat 5 plus c. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas. Oke, kita lanjut ya. Turunan dari x 4 per 3 dx, jadi 1 per 4 per 3 plus 1, karena ini pangkat, karena n-nya adalah 4 per 3, maka menggunakan rumus ini menjadi n-nya 4 per 3 dijumlahkan 1 atau di plus 1 plus c sama dengan 1 per 7 per 3 x 7 per 3 plus c. Kemudian turunan dari x dx sama dengan 1 per 1 plus 1 x 1 per plus 1 plus c sama dengan 1 per 2 x pangkat 2 plus c. Kemudian ada teorema yang kedua, teorema B, itu anti turunan dasar trigonometri. Jadi integral sin x dx sama dengan min cos x dx, min cos x plus c. Kemudian integral dari cos x dx sama dengan sin x plus c. Nah, untuk memahami integral dari fungsi trigonometri, maka pemahaman tentang turunan trigonometri sangat membantu kita. Coba kita perhatikan fungsi ini adalah turunannya. Fungsi sin x, maka turunannya adalah cos x. Kalau cos x kita integralkan, maka kembali lagi ke sin x. Kemudian sin x dx sama dengan min cos x plus c. Integral dari kita integralkan dari min sin x, maka hasilnya adalah cos x. Cuma di sini kenapa minnya di sini? Karena kalau kita integralkan min ini, maka ini akan
Kalau kita hilangkan minnya akan menjadi, di sini akan menjadi min. Begitu juga dengan tan X, sek X, kotangan X, dan cosec X, dan seterusnya. Contoh, kita disuruh untuk menentukan integral dari cos X dx sama dengan sin X plus C. Jadi pembuktiannya misalnya Y sama dengan sin X, dy per dx itu adalah turunan ya. Turunan dari terhadap Y itu adalah cos X. Sehingga integral cos X dx sama dengan integral dari turunan X, turunan Y terhadap X sama dengan integral dy dengan Y-nya plus C. Karena Y adalah sin X, maka kita ganti sin X plus C. Oke. Begitu juga dengan nomor 2. Integral sin X dx sama dengan min cos X plus C. Jadi pembuktiannya Y ini kita turunkan terhadap X menjadi min sin X. Karena itu adalah ada minus, maka turunan terhadap X menjadi sin X. Sehingga integral dari sin X dx sama dengan min dy per dx sama dengan integral dy sama dengan min Y plus C. Karena di sini Y-nya adalah cos X, maka tinggal kita masukkan Y min cos X plus C. Jadi terbukti bahwa integral dari sin X dx sama dengan min cos X plus C. Kemudian ada teorema ketiga, kelipatan konstanta. Integral K ini konstanta ya. Integral K fx dx sama dengan K integral fx dx, di mana K itu sebagai konstanta. Buktinya misalnya integral dari fx dx sama dengan fx, sehingga f aksen x-nya itu sama dengan fx. Maka kita cari turunan K dikalikan dengan fx terhadap x. Jadi ini dicari turunan terhadap x, sehingga sama dengan K turunan fx karena d per dx fx sama dengan f aksen x, artinya fx ini adalah turunannya menjadi f aksen x sama dengan fx, maka perkalian menjadi d per dx K dikalikan fx, maka sama dengan K fx. Berdasarkan definisi turunan integral, bahwa integral K sama dengan fx dx sama dengan K integral fx dx. Ini terbukti. Misal, kita diberikan contoh ya. Integral dari 5x pangkat 3 dx sama dengan 5 integral x pangkat 3 dx. Karena ini adalah menggunakan teorema yang barusan, teorema kelipatan konstanta, maka konstantanya dikeluarkan dulu, kemudian diintegralkan dari yang berpangkat x pangkat 3 dx. 5 turunan dari x, integral dari x pangkat 3 menjadi 1/3 plus 1 x 3 pangkat 3 plus 1 plus c akan menjadi 5 1/4 x pangkat 4 plus c. Jadi karena di sini 5 dikalikan 1, makanya dibuat menjadi 5/4 x pangkat 4 plus c. Nah, nomor 2, di sini ada sebuah yang berbentuk titik-titik. Nanti silakan siapa yang mau maju untuk melanjutkan. Jadi di sini adalah 2x pangkat 2 plus 4x dx sama dengan ini dikeluarkan 2 integral x pangkat 2 dx plus 4 plus integral 4x dx sama dengan, nah di sini yang saya buat titik, siapa yang mau maju? Silakan, Ais. Coba yang lain, mungkin ada jawaban yang lain yang dari yang maju di depan. Oke. Dari apa yang
telah dilanjutkan sama temannya, apakah ada jawaban yang berbeda? Sama ya? Oke. Oke, kita lanjut ke teorema D, penyumulan dan pengurangan. Jadi rumusnya adalah integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Nah, untuk pembuktian rumus silakan dibuktikan masing-masing untuk lebih memperdalam pemahaman kalian. Contoh dari teorema ini misalnya kita disuruh tentukan hasil dari integral 6x kuadrat min 2x plus 4 dx. Maka karena bentuk rumusnya masing-masing ini dipisahkan menjadi integral 6x pangkat 2 dx min integral 2x dx plus integral 4 dx. Karena ini konstanta, makanya dikeluarkan atau dipindahkan ke depan. 6 integral x pangkat 2 dx min 2 integral x pangkat 1. X pangkat 1 ini adalah x ya, karena x itu x pangkat 1 cuma tidak tulis. Dx plus 4 integral x pangkat 0 dx. Sama dengan 6, ini sudah di hasil integralnya 6 1 per 3 x pangkat 3 min 2 1 per 2 x pangkat 2 plus 4x plus c. Hasilnya adalah 2x pangkat 3 min x pangkat 2 plus 4x plus c. Jika U sama dengan gx adalah fungsi yang dapat diturunkan dan n adalah bilangan rasional, n tidak sama dengan min 1, maka integral gx pangkat n kali g aksen x dx sama dengan gx n plus 1 per n plus 1 plus c. Oke. Kemudian sekarang saya akan membuat 3 kelompok. Berapa orang ya? Kita buat 3 kelompok. Maksudnya masing-masing kelompok ngumpul. Masing-masing kelompok silakan mengerjakan soal. Jadi kelompok 1 itu mengerjakan soal nomor 1, kelompok 2 mengerjakan soal nomor 2, kelompok 3 mengerjakan soal nomor 3. Silakan jika ada jawaban yang berbeda atau tanggapan terhadap kelompok 1 bisa maju. Oke. Kelompok lain ada jawaban yang berbeda? Ya. Coba kita cek. Jadi kelompok 1 menggunakan langsung menuliskan rumusnya. Kemudian integral dari 4x pangkat 3 min x min 3 dx sama dengan integral 4x pangkat 3 dx min integral x min 3 dx. Kemudian diintegralkan menjadi 4 per 3 plus 1 x pangkat 3 plus 1 min 1 per min 3 plus 1 x pangkat min 3 plus 1 menjadi x pangkat 4, kemudian min 1 per 2 x pangkat min 2 plus c. Oke. Sedangkan kelompok lain jika ada perbedaan jawaban atau tanggapan terhadap kelompok 2, silakan diperhatikan jawaban kelompok 2. Ini kelompok 2 masing-masing dipecahkan integral dari 3x pangkat 2 dx min 6x dx plus 5x dx. Kemudian untuk diintegralkan menjadi 3 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 per min 6 per 1 plus 1 plus 5x. 3 per 3. Oke. Jika ada perbedaan jawaban dari kelompok 3, bisa
ini ya, bisa maju ya, untuk kita melihat apakah kebenarannya, apakah ada sesuatu yang keliru atau tidak gitu. Integral dari 6 akar X dx, kemudian akar X-nya dipecahkan menjadi pangkat, menjadi X pangkat 1/2 menjadi integral 6X pangkat 1/2 dx. Sama dengan kemudian diintegralkan ya, sama dengan 6/1/2 plus 1 X pangkat 1/2 plus 1 plus C. Kemudian sama dengan, karena ini ini di pecahan ini disederhanakan menjadi 1/2 plus 1 itu menjadi 3/2, sehingga menjadi 6/3 X pangkat 3/2 plus C. Kemudian 6 ya, kemudian ini diintegralkan ya, kemudian ini diintegralkan jadi 6 2/3 X. Oke, jadi ini yang kelupaan. Oke, 6 kali 2/3 X pangkat 3/2 plus C sama dengan 4X 3/2 plus C. Oke, jelas ya? Atau ada jawaban yang lain? Ada jawaban lain dari soal ini? Kelompok lain? Sama ya? Oke. Ada tugas individu. Tugas individu itu bisa kalian lihat di Edling. Ya, dikumpulkan di Edling, ini tugas individunya, dan bisa dikumpulkan di Edling ya, masing-masing. Nah, dikumpulkan paling telat minggu pertemuan berikutnya. Kemudian minggu depan kita akan melanjutkan pertemuan materi tentang notasi sigma dan jumlah Riemann. Jangan teman-teman mempelajari materi itu sebagai bekal untuk pertemuan di minggu depan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.